Kita cuman maunya kalau emang mau dinikahin ya udah urusin bersih gitu. Tapi dari keluarga dia tuh kayak yang gimana gitu, ibunya kan nggak suka sama aku. Terus sampai ngurusin surat atau apa itu ngurusinnya sendiri-sendiri. Itu suami nggak mau tanggung jawab sama sekali gitu. Jadi sampai aku pulang ke rumahnya dia, aku yang kayak ibunya tuh sinis banget ngelihat aku. Dia nanya, maksud kamu apa bawa anak saya kabur, maksud kamu apa? Padahal bukan saya, aku nggak tahu sama sekali niat dia apa. Terus dari situ ada tetangganya yang juga bekas tetangga aku bilang, dia mampir ke rumah, dia bilang gini, anaknya udah pulang, udah apa. Udah mau dinikahin pun ibunya yang kayak gimana sih, cuek banget gitu. Padahal kan aku calon menantunya gitu. Dia nggak punya anak perempuan, dia 3 saudara laki semua. Harusnya ada aku seneng dong gitu kan punya anak perempuan. Tapi dia yang kayak, ih apa sih gitu loh. Nah terus itu aku juga nggak tahu karena apa. Terus lagi itu udah kelar nikah, sampai akhirnya tuh ibunya bilang sama tetangganya, sama aku juga rame di situ katanya, dia kamu cepet-cepet deh punya anak katanya, kalau bisa cewek, soalnya aku nggak punya anak cewek katanya, aku pengen punya cucu perempuan pokoknya. Dan ibu aku sendiri, ibu sama kakakku tuh ngelarang, Dek katanya kamu masih kecil, suami kamu aja nggak jelas kerja apa, belum jelas katanya. Mending kamu nurutin mama, ntar aja punya anak katanya. Kamu masih kecil, masih muda banget katanya. Kamu lihat dulu suamimu ntar gimana. Aku cuman yang iya gitu doang, tapi ya aku masih nurutin itu cowok gitu. Ya akhirnya sampai aku hamil pun kami masih tinggal kan di rumah orang tua kan, di rumah orang tuaku. Di situ kayak yang aku hampir tiap hari ngelihat ibuku nangis karena kasihan sama aku. Soalnya pas aku hamil tuh kayak sifat asli dia keluar semua. Dia yang masih suka foya-foya, pergi keluar gak jelas kemana, terus jarang pulang. Dan kalau ada masalah dari luar tuh dia bawanya ke rumah. Semua orang didiemin, kadang yang ngebentak atau apa gitu. Sampai aku punya anak pun mertuaku cuman dateng, lihat, terus pulang gitu aja. Terus sampai anak gede, sampai sekarang pun neneknya nggak pernah gendong dia ataupun gantiin pupuk dia, nggak pernah. Padahal sekarang anakku tuh udah 3 tahun lebih. Oke. Dilanjut lagi. Sabar ya. Iya. Jadi apakah dia dan keluarga sempat menduga-duga kalau laki-laki ini pelet kamu? Waktu aku baru nikah itu kan ada beberapa hari aku tinggal di rumah laki-lakinya. Nah terus ibu aku yang kayak ada temen nyaranin, coba deh tanyain katanya ke tempat ustadz ini, kiai ini katanya. Soalnya gini, anak kamu masih muda, dia masih sekolah, dia cakep kok bisa gitu, baru kenal orang itu terus mau nikah, diajak lari gitu. Nah, ibu sempet datang ke rumah orang itu, belum sempet ibu nanya, ibu baru sampai gitu, udah dibilang iya katanya, emang nggak sewajarnya, soalnya dibilang pakai bahasa itu kan katanya, anak kamu ini dan si cowok itu ini emang sebenarnya nggak jodoh. Sampai akhirnya pun aku udah punya anak, si ibunya tadi yang nggak suka sama aku tuh kayak kekeh banget pengen misahin aku. Udah beberapa kali soalnya. Mungkin aku cuman pengen bilang aja ke dia gitu. Dia tuh punya anak. Biarpun aku sama dia udah pisah, aku udah dianggap mantan istri, tapi nggak ada yang namanya mantan anak gitu. Tolonglah sekali aja gitu tengokin anaknya atau apa. Aku nggak minta kamu beliin susu buat anakmu, enggak. Aku cuman pengen anakmu ngerasain perhatian dari bapaknya. Kamu tahu nggak istilah tentang karma? Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai.
kamu pernah melakukan hal yang sama juga ke hidup ibu kamu sebenarnya kalau di flashback, dilihat dalam sisi yang berbeda, ya kan? Kamu pernah kan melakukan itu, belain mati-matian, kemudian juga ibu kandung kamu ini. Nah, Ya pokoknya semenjak kenal dia itu aku jadi yang ngelawan banget. melawan banget kan. Sekarang posisinya perasaan ibu kamu yang kala itu, kamu sekarang ngerasain sekarang. Itu namanya hukum tabur tuai. Pada kala itu ibu kamu nanya gini, kok anak saya jadi kayak gini ya, paling enggak nengokin bla 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 bla. Itu the same like statement yang kamu tadi tampilkan, itu sama seperti Apa yang dirasakan ibunya iya, apa waktu yang itu? dirasakan ibunya pada kala itu. Itu yang saya terdengar dalam kuping Iya, saya. memang waktu itu pas baru nikah kan beberapa hari aku tinggal di rumah laki-lakinya. Nah terus aku sering kayak yang bilang, yuklah kita main ke rumah gitu, jangan mentang-mentang nikah terus nggak pernah ke rumah. Selama belum di rumahku kan aku masih tinggalnya di rumah cowok itu. Pas aku mau pulang, pengen kan aku nggak pernah pisah dari ibu. Nah itu pertama kali aku membangkang, pisah terus jauh gitu kan sama ibu. Di situ aku bilang pengen pulang gitu kan, pengen main lah gitu. Terus ibunya bilang entar aja kalau udah dijemput baru boleh pulang. Dan di situ pas aku sampai sana resepsi kelar, ibu baru bilang, katanya, ibu kemarin sempat mikir kenapa sih dia nggak mau pulang, katanya. Ibu nggak bakal marah, nggak. Posisi ibu kamu ngomong gitu ya? Ibu nggak bakal marah, tapi ibu nanya, ibu juga bilang sama kakakmu, ini adikmu kemana, kok nggak pulang-pulang gitu. Oke. Emang itu bener-bener ada. Dan saya ngerasa bahwa sebenarnya apa yang kamu tanam itu yang kamu tabur. Saya juga melihat ada satu fakta di sini. Dan kamu tolong jawab jujur. Sejujur-jujurnya. Apakah kamu pernah melakukan untuk mengikat balik supaya dia balik pergi ke orang yang Nggak bisa- pernah. Waktu itu ibu sering ditawarin kayak yang apa pengen gitu balas dendam atau gimana gitu. Soalnya kan anak kamu udah diginiin. Banyak banget tawaran gitu. Ke aku juga gitu. Emang nggak sakit hati atau apa gitu. Aku sama sekali bilang enggak. Tapi waktu itu pernah, waktu baru pisah, aku urus semuanya, itu dia datang ke orang pinter. Dan tetangganya bilang sama ibu aku. Jadi ibu tahu kan. Terus aku dibawa ke kayak tempat gitu. Dan itu bilang emang si cowok ini pengen buat aku biar nggak bisa lupain dia gitu, biar selalu aku inget dia, biar apa ya, mungkin biar dia bisa ngajak balik lagi atau gimana gitu. Jadi waktu di rumah orang pinter itu aku kayak yang ditawarin, dia mau nggak dipagerin gitu. Ya ibu aku bilang ya udah nggak apa-apa, daripada gini-gini kamu tahu kan mereka mainannya apa, katanya. Jadi biar gimana pun kamu harus bisa jaga diri, katanya. Sedikit enggaknya kamu harus dipagerin. Dan di situ aku kayak ada ritual dipagerin gitu. Dia dari belakang nggak tahu dia apa-apain gitu. Oke, saya mau tanya deh ke Roy sekarang. Fix tuh Roy, dia dipelet dulu. Fix dia ngerasa menjadi korban. Tapi di sini Ada keinginan juga dari dia gitu. ada keinginan dari kamu juga sebenarnya untuk menjalankan bersama sang pria sebenarnya. Secara tanpa kamu sadarin, sebenarnya kamu juga menjalani hubungan yang kamu inginkan sih. Tapi tidak mulus. Jadi nggak 100% dipelet. Sebenarnya kecintaan aja. Gitu. Ya aku waktu itu pas udah diajak lari, ya nggak gimana ya. Waktu udah kebuka semua pikiranku, pasti ini orang tua aku malu banget, pasti gini, pasti gitu. Jadi sesering apapun dia buat masalah, sesering apapun dia nyakitin aku, orang tuanya juga, itu aku yang kayak ya udah, dia suamiku, aku harus cinta sama dia, aku harus sayang sama dia tuh
harus gitu, kewajiban itu udah wajib banget. Jadi aku yang kayak ya udahlah, mungkin emang dia jodohku, emang mungkin ini jalan yang dikasih Tuhan sama aku harus jalanin ini semua. Biarpun orang tuanya selalu kekeh pengen misahin aku, walaupun dia juga yang kayak apa ya, dia orangnya malas kerja, diakuin iya memang malas kerja. Selama ini yang nafkain aku, keluarga aku itu ibu. Yang nafkain dia juga ibu. Ngurusin anakku semua ibu. Tuh ya, cintanya ibu ya, walaupun pernah dikhianati anak kandungnya, Justru itu. ia nggak pernah berhenti untuk mencintai anaknya. Luar Iya, biasa. luar biasa sekali. Luar biasa. Kamu sadar nggak itu, dia? Ini sampai sekarang juga anakku sama ibu di Palembang. Kamu di Jakarta ya? Kenapa? Ya aku mikir gimana anakku makin hari makin gede, makin butuh biaya gede. Dia bentar lagi mau sekolah, dia apa? Aku mikirnya aku harus kerja gitu. Aku nggak bisa ngandelin semua orang tua. Yeah. Ibuku nggak selamanya ada gitu. Aku mikir kalau ibuku tiba-tiba nggak ada, aku bisa apa? Betul. Jadi aku mulai belajar kerja. Aku nekat-nekatin lah buat kesini. Ya. Dia berpikir atau mungkin keluarga berpikir dia kan pelet kamu ya. Dugaannya seperti itu. Selama pernikahan, berapa tahun pernikahannya? 3 tahun. Selama 3 tahun nikah, pernah melihat aktivitas spiritual dari suami kamu? Mantan suami? Dia kayak apa ya? Di sana ada kayak satu daerah yang terkenal buat gituan gitu. Dan terus dia udah 2 kali atau berapa kali pergi ke sana gitu. Terus lagi emang dari ibunya yang hobi begitu dan ibunya nggak setuju sama aku juga. Dan gimana ya, ibunya tuh juga kasar banget kalau ngomong sama aku. Jadi kayak yang dari keluarga aku tuh nuduhnya apa mungkin ini buatan ibunya atau mungkin apa gimana, aku juga nggak tahu. Iya. Nah terus bisa lepas dari lingkaran mantan suami kamu gimana waktu itu? Waktu itu sih aku pisahnya cuman karena masalah sepele sih ya, tapi emang udah sebelumnya banyak masalah Pasti. yang dia bikin gitu. Kalau aku sendiri selama 3 tahun ribut gitu, aku nggak pernah. Dia mau marah gimana apapun, mau senyakitin apapun gitu, aku cuman diem gitu. Aku kalau udah ngeliat dia diem, aku yang ngalah gitu. Jadi waktu itu sempat dia beberapa kali nggak pulang, dan yang terakhir tuh pas mau lebaran haji, dia sakit, aku sakit gitu kan. Terus dia kayak yang bilang gini, "Bu," katanya, "tolong panggilin mama dong," katanya gitu. "Aku kangen, pengen ketemu mama." Aku bilang, "Ya udah ntar, aku lagi sakit juga." Tapi dia kayak yang langsung drop gitu kan. Ya udah, jadi aku datang ke rumah mamahnya. Aku bilang, "Mah," katanya, "itu anakmu sakit." Aku bilang, "Dia pengen ketemu mama." Terus mamanya kayak yang bilang, "Anakku emang di sana nggak diurusin kan? Nggak diperhatiin?" "Ya bukan gitu, Ma, namanya orang sakit gitu. Soalnya waktu itu juga dia kan baru kerja, Ma, gitu, baru seminggu, mungkin kaget atau apa, kecapean." Aku bilang, "Jadi sakit." Gitu. "Ya udahlah, kalau nggak diurusin di sana," katanya, "ntar aku sama kakaknya bakal jemput dia pulang," katanya. "Ntar aku biar diobatin di sini aja." Aku bilang, "Ya bukan gitu, Ma, di sana juga diobatin gitu. Dia cuman pengen ketemu mama aja gitu kan." Tapi mamanya yang malah kayak apa ya, nggak terima gitu, sampai yang caci maki aku di depan orang rame. Dia bilang apalah, dan sampai aku tuh cuman diem nangis gitu doang. Aku nggak pernah ngelawan mamanya sama sekali. Dan di situ aku bilang, "Jadi, Ma, kalau aku yang sakit juga mama nggak bakal peduli gitu." Dia yang kayak, "Ya udahlah, terserah, ntar aku sama kakaknya ke rumah mau jemput, pokoknya mau diobatin aja di sini." Dan itu beneran, dia jemput anaknya itu. Dan yang kayak apa ya, dia cuman mikirin anaknya doang gitu loh. Aku enggak, cucunya enggak sama sekali, enggak ditegur apa. Siapa sih dia nyebut anakku, dia nggak pernah manggil sama sekali. Apakah hewan atau apa, dia nggak pernah sama sekali. Jadi waktu dia mau jemput itu juga kayak mantan suamiku yang kayak nanya gini, "Bu," katanya, "kamu gimana?" Katanya. Aku belum sempet jawab dan mamanya yang jawab duluan.
ya udah dia ditinggal di sini aja, ntar kalau sembuh baru nyusul kan. Dia kayak yang nggak mau banget ngerawat aku, ntar aku nyusahin atau apa, ya udah aku diem aja di situ. Dan yang bikin sakit banget itu kenapa sih nggak ada sama sekali pernah nyapa cucunya atau apa gitu kan. Ya udahlah, dia nggak usah diharapin. Ngapain mengharapkan mereka lah. Sekarang mah kamu tuh bersyukur. Gini aja deh intinya, ngapain ngarepin mantan mertua yang nggak kandung, sementara ibu kandung malah perhatian sama Iya. kamu. Udah, mereka mah udah jadi orang lain sekarang. Nggak usah pedulin lagi, kamu nggak usah nangisin mereka lagi lah. Yang penting kan anak juga sama kamu kan, maksudnya kan Iya. anak malah yang bawa rezeki sih kalau menurut aku. Iya, walaupun dititipin ke ibu ya, makanya di Jakarta niatnya cari duit, itu bukan buat senang-senang pribadi, buat anak, buat balas kebaikan ibu. Nah, saya sih berharap setelah kamu sadar kesalahan kamu ini, karma buruknya berhenti ya. Karena saya nggak pengen terjadi kepada anakmu perempuan. Iya. Nah kan, saya nggak pengen kamu merasakan apa yang ibu kamu rasakan ya Roy. Iya. Gitu.